Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dalam mendengarkan tausiah sejenak ini dan juga kenikmatan kesehatan yang telah Allah berikan sehingga dapat mendengarkan tausiah yang singkat ini. Kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu dengan membawa ad-dinul Islam. Mengenai tausiah singkat yang saya akan bawakan tentang bertemakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan tauhid, maka dengan ini sudah jelas bahwa memang mulai awal hingga akhir kita hendaknya beribadah kepada Allah. Namun ketika kita beribadah tanpa adanya tujuan, maka kekhusyuan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tiba kepada kita dan kekhusyuan kita tidak akan sampai ke level yang paling tinggi. Maka dari itu kita hendaknya harus merasakannya. Lantas bagaimana cara kita bisa merasakannya? Maka kita harus mendengarkan apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kita harus melaksanakan kebaikan dan meninggalkan yang keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa taala larangkan. Maka dari situlah kita harus mulai berubah. Lantas bagaimana cara kita dapat merubahkan diri kita dari keindahan dunia, kenikmatan dunia ini hingga kita pindah ke dalam ketaatan kita di level tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya meninggalkan apa yang kita cintakan di dunia ini, entah itu seseorang, entah itu kenikmatan dunia itu, apapun lah yang kita cintai di dunia ini, maka tinggalkan, karena sesungguhnya ketaatan yang sementara ini mungkin akan terasa membosankan bagi kita. Namun ketika kita berada di level paling tertinggi, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan itu tidak akan ada habisnya, yaitu di surga. Nah, karena ataupun orang yang mencintai kita, kita tidak tahu sesungguhnya apa isi hati mereka, karena yang mengetahui hanya Allah. Seperti apa yang difirmankannya dalam surat Ali Imran ayat 119 yang bunyinya, ha antum ula ituhibbunahum wa la yuhibbunakum. Beginilah kalian mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian. Maka dari situlah kita harus berhati-hati. Kita tidak seharusnya berpolos, kita tidak seharusnya dengan mudah mempercayai orang-orang yang mencintai kita, dan kita tidak sepenuhnya juga harus mencintai mereka, karena yang berhak untuk dicintai sehingga ketaatan kita berada di level yang paling tinggi yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adapun orang-orang yang merasa kenapa ibadah saya masih begini-begini saja, kenapa saya tidak merasakan perubahan sedikit pun, maka kita harus mengintrospeksi diri, karena adapun keburukan yang merasa itu adalah kebaikan bagi kita. Ada banyak sekali hal-hal buruk yang merasa itu adalah kebaikan bagi kita, dan banyak juga hal yang baik tapi kita merasa itu adalah keburukan bagi kita. Bagaimanapun itu, kita memang akan sedikit sulit untuk mengetahuinya, tapi kita sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi salah satu petunjuknya dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang bunyinya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Maka dari sini kita sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, sehingga ketaatan kita tidak akan turun. Walaupun keimanan kita terbatasi, kita dapat bisa mengatasinya dengan kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rasa sangat berat, walaupun ujian dan rintangan itu terus datang kepada kita, tidak masalah, itu hanya sementara. Maka dengan ini kita harus terus bersahabat dengan sangat keras-kerasnya. Dan apabila kita telah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam menjalankan dan melaksanakan ibadahnya dan serta menjauhi larangannya, maka ketauhidan itu dan juga ibadah kita itu telah tiba pada level tertinggi. Walaupun kita tidak akan
dapat menyainginya, setidaknya kita dapat menjangkau kita tidak berbuat dosa, kita terus melakukan ibadah, mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun beberapa kisah dari seseorang ulama yang mengatakan bahwa ada orang yang melaksanakan ibadah salat selama 30 tahun dan hanya ada satu salatnya yang diterima. Maka dari salat seberat itulah salat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada waktu bagi kita untuk melena dan terlena oleh keindahan dunia ini, karena sesungguhnya kita bisa tertipu daya. Maka kita hendaknya berhati-hati dan terus menjalankan ibadah. Mungkin di zaman kali ini memang banyak kali kisah cinta-cinta yang begitu sangat tidak asing di telinga kita. Namun apakah definisi itu adalah suatu kebenaran? Maka kita bisa dapat melihat perbedaan yang sangat begitu jauh di zaman kali ini dengan di zaman dahulu. Zaman dahulu ketika Salman Al-Farisi memenangkan suatu pertempuran, dia melihat seorang gadis yang begitu cantik. Namun ia tidak tahu mengenai wanita tersebut, maka ia meminta tolong kepada sahabatnya untuk mencarikan suatu informasi. Ketika dia memintakan untuk mengirimkan surat kepada sang wanita itu, maka dikirimkanlah surat itu oleh sahabatnya. Ketika sahabatnya kembali kepada Salman Al-Farisi, ia memberikan kabar yang begitu menyakitkan hatinya. Apa itu? Yaitu wanita itu menolak Salman Al-Farisi, namun sahabatnya lah yang diterima. Nah, ketika saat itu apa yang dilakukan Salman Al-Farisi? Beliau yakin karena dia taat dan ibadahnya sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa inilah memang ujian namun juga pilihan terbaik yang Allah sediakan. Maka dia tidak melakukannya. Lantas yang dia lakukan adalah membantu temannya untuk mencarikan mahar kepada sang wanita. Itulah kisah cinta yang dilakukan Salman Al-Farisi. Mungkin terlihat menyedihkan, namun apalah daya ketika seseorang hamba terlalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya menjadikan suatu lebih buruk, melainkan kebaikan itulah yang akan datang. Walaupun terasa sangat menyedihkan, namun suatu saat kebaikan atau kesakitan yang kita terima di dunia ini akan berubah kebaikan yang di atasnya di akhirat nanti. Tidak hanya satu kisah cinta, namun ada berbanyak kisah cinta. Namun salah satu kisah cinta yang sangat dapat kita ambil hikmahnya, yaitu adalah ketika cinta ini dapat merubah suatu keimanan menjadi kemurtadan. Maka dari itu kita hendaknya berhati-hati dalam suatu hal yang kita cintai di dunia ini. Seperti kisahnya seorang muadzin yang telah lama dia menjadi seorang muadzin. Beliau selalu adzan di masjid. Dia tak pernah melewatkan satu waktu pun. Maka suatu hari ketika ia adzan, ia melihat seseorang yang begitu cantik. Ketika ia datangi dan dia ingin melamarnya, maka apa yang dilakukannya oleh kedua orang tuanya? Maka orang tuanya mengizinkan dengan satu syarat, yaitu untuk pindah ke agama si gadis. Maka si pria ini, pemuda yang sangat rajin dalam menjalankan ibadah, dia selalu tidak pernah meninggalkan waktu adzannya. Maka dia pun berniat suatu hari dia melakukan adzan. Setelah adzan dia akan pergi dan meninggalkan agamanya untuk sang wanita. Namun apa yang terjadi? Ketika ia setelah melakukan azan di tiang yang begitu tinggi, di tempat yang begitu tinggi sehingga dapat didengar oleh orang-orang lain, ketika ia hendak selesai melakukan azan dan kembali, ia terpeleset, jatuh dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati ketika ingin melakukan sesuatu, karena cinta pun juga bisa dapat membunuh seseorang. Maka itulah beberapa kisah cinta dan juga hikmah yang dapat kita ambil ketika kita hendak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.